Coba bayangin masa-masa paling sulit di dalam hidup kamu. Masa-masa kayaknya dimana hidup kamu isinya penderitaan aja. Di masa-masa sulit itu, apa sih yang kamu pikirin? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus kamu yang mengalami ini? Kenapa harus terjadi sama kamu di antara manusia lainnya? Kalau iya, sebetulnya reaksi yang kamu rasakan itu normal kok. Karena semua orang akan bereaksi seperti itu ketika menghadapi penderitaan. Tapi ada yang ngebedain sih, apakah kita menemukan jawabannya? Dan jawabannya itu akan berpengaruh di dalam hidup kita. Kalau kita nggak tahu, buat apa sih kita ngalamin kehidupan kayak gini? Untuk apa kita hidup? Atau cuman buat menderita? Capek gak sih hidup kayak gitu? Hai, saya Fadila, dan saya akan membahas bagaimana cara menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Makna hidup itu merupakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Bila itu berhasil dipenuhi, akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Nah, penyebab dari orang tidak bisa menemukan makna hidup secara sesungguhnya itu, biasanya dia itu menjalani hidup secara autopilot, yaitu kebiasaan yang biasa terjadi atau secara rutin dan sudah terjadi secara otomatis gitu. Misalnya seperti sekolah, bekerja, makan, dan sebagainya. Autopilot ini baik dalam beberapa waktu, tapi tidak baik juga untuk perasaan kita. Nah, akibatnya kita menjadi tidak sering menikmati momen yang menyenangkan. Menjadi susah untuk menikmati hidup gitu. Hidup hanya disetiri dan hanya dijalani saja, dan tidak bisa menunjukkan arahnya kemana. Contoh, ya kita setiap hari harus sekolah, ya udah sekolah aja. Kita setiap hari harus makan, ya udah makan aja tanpa menikmati setiap rasanya, setiap teksturnya makanan tersebut, seperti itu. Nah, akibat dari tidak bisa menemukan makna hidup itu, yaitu satu, kurangnya bersyukur akan hal yang terjadi. Lalu menganggap diri kita menjadi tidak berharga dan menjalani hidup yang membosankan atau monoton. Ya, hidupnya gitu-gitu aja. Sekolah ya sekolah, kerja ya kerja, makan ya makan, gitu. Nah, biasanya makna kehidupan ini dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya itu sejak kecil. Nah, yang pertama itu dari agama atau ajaran-ajaran agama. Biasanya ini bersifat mutlak. Artinya tertanam dan berakarnya nilai-nilai dalam diri seseorang yang kadang telah menjadi prinsip hidupnya, merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang kuat dan mendalam. Dan seringkali ia tidak bisa menjelaskan alasan-alasan mempunyai prinsip yang mungkin orang lain menganggap sebagai sesuatu kekakuan. Namun karena imannya ia tetap pada pendiriannya. Lalu yang kedua, norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan. Nah, norma-norma yang berlaku pada suatu lingkungan ini biasanya bersifat warisan bersama. Artinya, semua anggota komunitas menyetujui dan mempraktekannya. Karena merupakan warisan bersama, maka hal itu terus-menerus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya dan bisa dipakai sebagai salah satu identitas bersama pada suatu lingkungan tersebut. Dengan demikian, sampai kapan atau dimanapun ia berada, maka akan selalu mempertahankan nilai-nilai tersebut. Lalu yang ketiga, pendidikan formal dan informal, yaitu kita latihan disiplin, latihan dari bimbingan orang tua maupun guru. Semuanya itu merupakan penanaman nilai-nilai yang dilakukan sejak dini oleh orang dewasa ke dalam diri seseorang atau anak-anak. Proses penanaman itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan tertanam nilai-nilai luhur, baik dan benar yang menjadikan seseorang dapat diterima oleh sesamanya.
Lalu selanjutnya ada interaksi sosial yang membawa perubahan pikiran dan tujuan mengungkapkan kata serta melakukan tindakan. Lalu selanjutnya ada pengalaman serta wawasan yang didapat karena adanya interaksi dengan orang lain serta keterbukaan menyerap hal-hal baru. Nah, dari penyebab-penyebab di atas sebetulnya ada solusi. Ada hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 1. Ada attitudinal values, yaitu nilai-nilai bersikap. Artinya menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan, kematian, dan menjelang kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. Nah, dalam hal ini yang diubah bukan keadaannya, melainkan sikap atau attitude yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah hal-hal tragis yang tak mungkin dielakkan lagi dapat mengubah pandangan kita dari yang semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang mampu melihat makna dan hikmah dari penderitaan itu. Yang kedua, kamu bisa mempraktikkan mindfulness, yaitu kondisi ketika kita fokus pada masa kini. Dalam kondisi autopilot itu biasanya pikiran kita sedang tidak ada di masa kini dan hanya memikirkan banyak masa depan dan masa lalu yang negatif. Mindfulness ini lebih memerhatikan kehidupan kita saat ini dan menginterupsi autopilot dan memungkinkan kita untuk benar-benar hidup. Cara menjalani mindfulness yaitu 1. Meditasi pakai teknik pernafasan. Caranya, posisi nyaman dan mengatur napas. Dan mencoba fokus pada apa yang dirasakan badan, dan agar tidak terganggu oleh pandangan lain, bisa memejamkan mata pada saat meditasi berlangsung. Lalu yang kedua, lebih menyadari kondisi saat ini, mulai dari apa yang terjadi sampai apa yang dirasakan. Contohnya makan, coba dirasakan rasanya makanan tersebut seperti apa, tekstur makanannya seperti apa, nikmatnya seperti apa. Terus sedang jalan, lebih merasakan keindahan sekitar, keadaan sekitar, lalu sepatu yang dipakai, dan sebagainya. Yang penting yang harus diingat adalah menemukan makna hidup itu butuh waktu. Jadi jangan lupa untuk menghargai progres-progres kecil yang sudah dicapai. Percaya deh bahwa setiap manusia itu ada cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bisa berguna untuk kalian yang mendengarkan. Saya Fadila, terima kasih.